Halo, perkenalkan, saya Daniel Fernando Tambolon. Saya ingin memaparkan ide bisnis atau usaha, yaitu kandang ayam portable dan modular. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kandang ayam portable dan modular, mengapa ada ide bisnis ini. Eh, saya ingin mengembangkan kandang ayam portable dan modular karena banyak peternak kecil yang mengalami kesulitan dengan kandang mereka yang sudah ada. Kandang mereka yang sudah ada tersebut biasanya bersifat konvensional yang permanen, berat, dan biayanya mahal. Usaha ini menghadirkan kandang ayam portable dan modular yang ringan, kokoh, dan mudah untuk dipindahkan. Kandang dapat dirakit maupun diperluas sesuai dengan kebutuhan peternak, serta dikembangkan dengan fitur tambahan seperti roda, ventilasi modern, dan feeder otomatis untuk meningkatkan kenyamanan serta efisiensi. Bisnis ini dijalankan dengan menjual unit kandang dalam beberapa paket, yaitu standar, roda, premium, dan aksesoris tambahan jika ada yang dibutuhkan oleh customer. Produk dipasarkan melalui marketplace, website resmi, hingga kerjasama dengan toko pertanian. Pendekatan ini menyelesaikan masalah peternak sekaligus menciptakan pendapatan berkelanjutan bagi usaha. Di sini ada problem atau peluang, yang dimana kan dibagi beberapa poin, yaitu 7. Yang pertama ada konteks. Masalah muncul ketika peternak ayam skala kecil hingga menengah ingin memperluas usaha atau memindahkan kandang mereka. Kondisi ini sering terjadi karena keterbatasan lahan, perubahan lokasi beternak, dan kebutuhan menambah kapasitas ayam yang semakin meningkat. Problemnya, akar masalah terletak pada desain kandang yang konvensional yang bersifat permanen, berat, dan tidak fleksibel. Hal ini membuat kandang sulit dipindahkan, diperluas, atau dimodifikasi sesuai kebutuhan, sehingga membatasi perkembangan usaha peternak secara signifikan. Di sini ada alternatif, yaitu untuk mengatasi hal tersebut. Peternak biasanya membuat kandang baru dengan biaya yang tinggi, memodifikasi seadanya menggunakan material bekas, atau menambah kandang kecil tambahan yang sering tidak memenuhi standar kenyamanan ayam. Di sisi customer, pihak yang paling terdampak adalah peternakan rumah, peternakan skala kecil hingga menengah, atau masyarakat desa yang ingin mengembangkan usaha ayam. Kelompok ini sering menghadapi batasan lahan, modal, dan akses terhadap solusi kandang modern. Maka daripada itu ada emotional impact, yaitu peternak merasa terbebani, tidak efisien, bahkan frustasi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun kandang baru untuk masalah sebelumnya. Mereka juga khawatir usaha tidak berkembang optimal karena keterbatasan fasilitas penunjang, yang dimana keterbatasan penunjang tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak efisien sebelumnya. Selain itu ada quantifiable impact. Dampak terukur dari masalah ini adalah biaya tambahan pembangunan kandang yang baru bisa mencapai 2-5 juta per unit, waktu pengerjaan lebih dari seminggu, serta potensi penurunan produktivitas ayam akibat kandang yang kurang memadai. Maka daripada itu ada alternatif shortcomings. Alternatif yang ada saat ini tidak cukup efisien atau efektif, karena kandang baru membutuhkan modal besar, kandang darurat dari bahan bekas tidak tahan lama, dan kandang tambahan kecil justru memakan lahan serta tidak efisien dalam jangka panjang. Setelah itu saya ada melakukan interview kepada beberapa peternak ayam. Di sini saya interview ada 10 peternak ayam dari skala kecil hingga menengah, yang saya wawancarai melalui ketemu langsung dan
memberikan kuesioner online berupa G-form untuk 5 orang peternak tersebut. Hasilnya 8 orang atau 80% menyatakan bahwa kandang permanen sulit dipindahkan dan menambah kapasitas cukup mahal, sehingga mereka membutuhkan solusi baru yang fleksibel. 2 orang atau 20% berpendapat mereka masih bisa mengatasi masalah tersebut dengan membuat kandang tambahan sederhana dari bahan bekas dan belum terlalu membutuhkan solusi baru. Maka dari itu di sini saya ada membuat market size estimation. Yang pertama ada total addressable market. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi ayam terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Pertanian, pendapatan lebih dari 300 juta terdapat lebih dari 300 juta ekor ayam ras pedaging dan petelur yang dipelihara oleh peternak skala kecil hingga besar. Jika diperkirakan 10% peternak kecil sampai menengah membutuhkan kandang portable dengan harga rata-rata 2 juta per unit, maka potensi awal adalah 3 juta dikali 3 juta peternak dikali 2 juta atau kandang itu sendiri menjadi 6 triliun. Yang kedua kita masuk ke serviceable market atau SAM. Dari total itu, fokus usaha diarahkan pada peternak skala kecil dan menengah di wilayah Jawa dan Sumatera, karena wilayah ini memiliki jumlah populasi ternak ayam yang terbesar. Jumlah peternak di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 1 juta orang, yaitu berarti kita mendapatkan 1 juta peternak dikali 2 juta sama dengan 2 triliun. Masuk ke tahapan ketiga yaitu ada serviceable obtainable market atau SAM. Dengan strategi promosi di awal menggunakan sosial media, marketplace, dan kerjasama toko offline, penetrasi pasar realistis pada 3 tahun pertama diperkirakan 1% dari SAM, yaitu 1% dikali 2 triliun sama dengan 20 miliar. Jadi proyeksi utama untuk bisnis ini adalah TAM 6 triliun, SAM 2 triliun, dan SOM 20 miliar pada tahun 3 pertama. Di sini ada customer persona yang diambil salah satu customer atau peternak dari Sibolga, Sumatera Utara, yaitu Bapak Kevin Franz. Saya di sini mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu tujuannya apa, kendalanya apa, dan latar belakang si peternak ayam tersebut atau Bapak Kevin Franz. Bapak ini memiliki tujuan ingin menambah kapasitas kandang seiring berkembangnya usaha. Yang kedua, mencari solusi kandang yang fleksibel dan efisien. Dan yang ketiga, ada menghemat biaya pembangunan jangka panjang. Kendalanya ada kandang permanen terlalu berat dan mahal untuk diperluas. Yang kedua, tidak bisa dipindahkan jika lahan sempit atau butuh rotasi lokasi. Yang ketiga, biaya perawatan kandang konvensional cukup tinggi. Yang keempat, sering merasa repot saat ayam bertambah karena ruangnya terbatas. Bapak Kevin Franz ini sudah 10 tahun menjalankan usaha ternak ayam dengan kandang permanen yang dibangun di belakang rumahnya. Ia memiliki sekitar 500 ekor pedaging. Kandang yang ada terbuat dari bambu dan kayu tersebut membuat dia sulit memodifikasi ketika jumlah ayam meningkat. Di sini ada value proposition canvas, yang dimana gains, job, pains harus setara dengan gains creator, product or service, dan pain killers. Untuk selengkapnya bisa dibaca di sini. Selanjutnya ada solution.
Kami menawarkan kandang ayam portable dan modular sebagai inovasi untuk mengatasi keterbatasan kandang konvensional. Detail dari penawaran kami terdiri dari: pertama, ada struktur ringan namun kokoh berbahan kombinasi besi ringan dan kayu. Yang kedua, ada desain modular yang memungkinkan kapasitas ditambah dengan menyambungkan unit baru. Yang ketiga, ada sistem portable yang mudah dipindahkan dan dirakit ulang. Yang keempat, ada perlindungan cuaca dengan atap miring serta pelapis plastik. Yang kelima, ada fitur tambahan opsional seperti roda, sistem ventilasi, dan tempat makan otomatis. Lalu di sini ada list the benefit of your solution, atau benefit dari solusi tadi, yaitu fleksibel, yang dimana mudah menambah atau mengurangi kapasitas kandang sesuai perkembangan usaha. Yang kedua, ada probabilitas, yaitu dapat dipindahkan dan dirakit ulang sesuai kondisi lahan. Yang ketiga, ada efisiensi biaya, di mana lebih hemat dibandingkan membangun kandang yang permanen. Yang keempat, ada daya tahan, yang pasti material kokoh memastikan umur pemakaian lebih lama. Yang kelima, ada modernisasi, yaitu fitur tambahan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi peternakan ayam. Lalu di sini ada competition analysis yang dibagi menjadi beberapa variabel seperti product, price, branding channels, packaging, market review, dan UAV. Kita akan membandingkan salah satu kompetitor dengan usaha ini. Di kompetitor satu, produknya murah, bahan dari bambu, dan kurang tahan lama, dengan harga sangat murah, sekitar 500.000 sampai 1 juta. Branding channelsnya tidak dalam branding, hanya lokal, yang mungkin itu dibuat manual sendiri atau packaging manual, tidak ada kemasan khusus. Market reviewnya cepat rusak, ayam mudah keluar karena tidak didesain sebelumnya. Jadi seperti hanya dibuat sesuai dengan budget yang murah dan mudah didapat. Dibandingkan dengan usaha ini, produknya ringan, kokoh, modular, dan dapat dipindahkan dengan expandable. Harganya kompetitif, sekitar harga mulai dari 1,5 juta sampai 2,5 juta sesuai fitur. Branding channelsnya ada banyak: marketplace, website resmi, sosial media aktif, dan bisa ditawarkan dengan kerjasama peternak ayam atau toko pertanian. Packagingnya modular dengan panduan perakitan dan pengemasan rapi. Market review fleksibel, awet, sesuai kebutuhan. UVP-nya kombinasi portable, modular, scalable, dan efisien. Di sini ada link kanvas yang memiliki beberapa poin yang bisa dibaca, yaitu ada problem, exiting alternative, solution, key metrics, unique value proposition, high level concept, unfair advantage, channel, customer segment, early adopter, cost structure, review stream. Di sini ada poin MVP. MVP dari kandang ayam portable dan modular adalah prototype kandang berukuran kecil menengah dengan satu, rangka dari besi dan kayu. Yang kedua, dinding kawat ram atau plastik pelindung hujan. Yang ketiga, atap miring untuk mencegah genangan air. Yang keempat, desain bongkar pasang sederhana tanpa aksesoris modern atau belum ada roda, ventilasi otomatis, atau feeder otomatis.
MVP validation. Untuk memvalidasi MVP dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, ada uji coba lapangan atau field test. Memberikan prototipe 5-10 peternak kecil atau menengah untuk digunakan selama beberapa minggu. Lalu, observasi kemudahan pemasangan, pemindahan, dan penambahan unit kandang. Kedua, survei atau wawancara pengguna. Tanya respon tentang kepuasan, efisiensi waktu, serta biaya perawatan dan kenyamanan ayam. Lalu, ukur apakah mereka merasa kandang ini lebih praktis dibandingkan kandang ayam permanen. Yang ketiga, ada feedback improvement, di mana catat kritik dan saran, misalnya kebutuhan roda, ventilasi lebih baik, atau feeder otomatis. Gunakan masukan ini untuk iterasi produk selanjutnya. Yang ketiga adalah validation matrix. 80% pengguna merasa kandang lebih fleksibel dibandingkan konvensional. Yang kedua, 70% bersedia membeli jika diproduksi dengan harga 5-2,5 juta. 50% memberi saran fitur tambahan menunjukkan minat untuk upgrade produk. Di sini ada sales plan, di mana customer sales funnel itu ada target customer, opportunity prospect, leads, dan target market. Di sini ada customer acquisition plan yang bisa dibaca. Di sini saya akan menjelaskan customer sales funnel, di mana target market itu adalah peternak ayam skala kecil dan menengah, komunitas peternak ayam rumahan, masyarakat desa atau pinggiran kota. Leads-nya, calon pembeli dari iklan, sosial media, dan marketplace, dan juga event pertanian. Opportunity atau prospek, di mana tertarik dengan ayam modern, scalable, dan hemat biaya. Customer, peternak yang membeli unit kandang dengan aksesoris tambahan. Go to market strategy. Social media presence, ada Instagram dan TikTok, di mana di platform ini membuat konten video demo bongkar pasang, perbandingan dengan kandang profesional. Facebook, komunitas peternak, diskusi, dan sharing pengalaman. Platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia menjadi saluran penjualan utama dengan promo dan diskon awal. Yang kedua ada branding video. Pada poin ini menampilkan proses bongkar pasang kandang ayam secara cepat, menekankan kualitas, fleksibel, modular, dan efisiensi biaya. Chip engaging durasi 1 menit untuk konten viral di TikTok. Positioning statement. Kandang ayam portable dan modular pertama di Indonesia yang fleksibel, hemat biaya, dan scalable sesuai kebutuhan peternak modern. Action plan dalam 1 tahun, ada kuartal 1 atau Q1, launching via online marketplace dan sosial media. Q2, promosi aktif melalui konten edukatif dan kerjasama sama komunitas peternakan. Kuartal 3 atau Q3, partisipasi dalam event pertanian dan perluas distribusi ke toko lokal. Kuartal 4, fokus pada retensi pelanggan dan upselling atau aksesoris tambahan. Poin kelima ada sales dan distribusi model. Sales di sini fokus ke marketplace, website resmi, dan reseller toko offline. Distribusinya ekspedisi nasional, COD area sekitar, kerjasama toko pertanian atau peternak. Yang terakhir di sini ada financial plan, di mana ada beberapa kategori yaitu 4. Di produksi awal memiliki rincian 50 kandang standar, di mana satu kandang tersebut kita ambil contoh dengan harga 1,5 juta dikali 50. Estimasi biayanya 75 juta. Lalu ada aksesoris seperti roda, feeder otomatis, dan ventilasi. Estimasi biayanya 20 juta.
Lalu ada kategori promosi dan pemasaran, pembuatan video branding dan iklan di sosial media, memakan estimasi biaya sekitar 10 juta. Lalu ada rincian biaya produksi brosur digital dan event pertanian dengan estimasi biaya 5 juta. Lalu ada kategori operasional awal dengan membuat website resmi dan domain dalam setahun dengan memakan estimasi biaya 3 juta. Lalu ada rincian logistik dan pengiriman awal, estimasi biaya 5 juta. Lalu ada kategori lain-lain atau cadangan seperti perizinan usaha, administrasi, dan biaya tertentu. Estimasi biaya tersebut sekitar 5 juta yang akan ditotal menjadi startup cost-nya 125 juta. Tim composition. Di sini kami membuat tim dengan kombinasi keahlian yang tepat untuk menghadirkan inovasi kandang ayam portable dan modular. CEO memiliki visi dan pengalaman teknologi. CEO atau CTO fokus pada produksi efisiensi operasional, dan sedangkan CFO atau CMO adalah ahli dalam keuangan dan pemasaran digital. Dengan kolaborasi ini, kami mampu mengatasi masalah peternak kecil hingga menengah yang membutuhkan kandang fleksibel, hemat biaya, dan scalable, sekaligus memastikan kewujudkan bisnis manajemen keuangan dan strategi pemasaran yang efisien. Sekian dari saya untuk ide bisnis usaha kandang ayam portable dan modular. Terima kasih.